Oke, jumpa dengan saya lagi, YW Photo Art. Di video yang ini, yaitu video lanjutan dari proses pembuatan atau proses editing foto saya yang saya beri judul Fishing Beauty. Jadi, editing kali ini adalah proses pembuatan foto yang kedua atau proses foto editing yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan bersama-sama proses editing pembuatan foto manipulasi dengan konsep yang kedua ini. Oke, selamat menyaksikan. Ini adalah file aslinya dari Nikon D750. Kita atur kontrasnya antara model dengan backgroundnya sehingga memudahkan untuk proses pemotongannya. Oke, sekarang kita buka di Photoshop, crop dulu bagian yang kelebihan. Oke, copy layer dulu atau duplikat layer, kemudian pilih color range, pilih warna hijau backgroundnya sampai benar-benar terpilih dengan baik, kemudian masking dan invert. Oke, kita zoom dulu. Ini masih terdapat warna hijau di tepian modelnya, di pinggiran modelnya. Bikin layer baru dengan warna biru atau warna apapun hanya untuk melihat hasil potongannya. Kemudian buka layer baru, clipping mask di layer modelnya, pilih modenya menjadi color, kemudian sapukan warna yang sesuai untuk menghilangkan warna hijaunya. Bagian rambut, bagian keranjang, pilih warnanya yang sesuai. Lalu seleksi sisanya dengan menggunakan path tool. Oke, buka path, seleksi, atur feathernya di 0,5, kemudian fill dengan warna hitam, lalu save ke PNG. Nah, ini sudah ada filenya yang sudah saya potong. Oke, saya buka dulu filenya yang sudah potong. Sekarang masuk ke background yang akan dipakai sebagai background. Ini kita hapus background yang ada banyak orang ini dan edit warnanya biar lebih dramatis.
Dan ini filenya sudah ada yang hasil editan seperti ini. Dan untuk melihat proses editing background ini bisa dilihat di video Fishing Beauty yang ketiga. Oke, sekarang kita drag modelnya ke dalam background. Atur posisinya, atur ukurannya, sesuaikan. Kemudian buka layer selective color dan atur warnanya. Buka lagi layer level, jangan lupa di clipping mask ke layer model, atur levelnya. Buka layer baru dan modenya rubah ke soft light. Lalu bikin highlight dengan menggunakan brush warna putih atau warna terang. Ganti warna gelap untuk membuat shadow. Buat shadownya, buat lagi highlightnya dengan warna putih. Sembunyikan dulu layer background, kemudian copy semua layer ke dalam satu layer baru, lantas munculkan lagi backgroundnya. Kemudian buka plugin Portraiture dan terapkan. Terlihat garis putih di pinggirannya. Lalu buang layer yang sudah tidak diperlukan atau sembunyikan. Lantas select layer baru tersebut. Pilih kontrak. Isikan dengan angka 1 pixel. Lalu klik masking. Ini untuk menghilangkan sisa-sisa warna putih yang ada di pinggirannya tadi. Kemudian buat layer baru dan clipping mask ke layer bawahnya. Ganti modenya ke color. Lantas warnai dengan menggunakan brush bagian-bagian yang terlihat warnanya berbeda. Pilih warna yang disesuaikan. Sesuaikan warnanya dengan menggunakan warna yang sesuai. Zoom in biar terlihat lebih jelas. Buat layer baru, kemudian gunakan stamp tool untuk memperbaiki bagian yang terlihat terpotong ini.
Lantas gunakan juga brush untuk memperbaiki warna yang sedikit berbeda. Kita pilih layer maskingnya, kemudian rapikan bagian rambut yang terlihat masih kasar dengan menghapus kelebihan atau bayangan warna-warna putihnya. Rapikan lagi rambut yang di depan wajah. Sembunyikan backgroundnya, lantas copy layer ke dalam satu layer baru lagi dan buka Liquify untuk memperbaiki bagian kaki yang kelihatan seperti terpotong ini. Dan tambal bagian yang kelihatan seperti berlubang ini menggunakan brush. Kemudian buat layer baru, clipping mask ke layer bawahnya. Dan buat shadow di bagian sepatu ini. Buat layer baru di bawah layer model. Dan buat shadow atau bayangan dari modelnya. Usahakan bayangan sejajar dengan arah cahaya. Di sini cahayanya adalah dari langit, dari matahari. Gunakan layer multiply ya, dan atur fill-nya. Kemudian duplikat layernya, kemudian ulangi lagi buat shadow di bagian yang lebih pekat, yaitu di bawah kaki. Lalu buka layer baru di atas layer model, kemudian modenya ganti ke soft light dan buat shadow di bagian roknya. Pindah ke layer atasnya, masih buat shadow lagi. Lalu pilih juga layer multiply-nya dan pertebal shadownya lagi. Kemudian balik ke layer paling atas, layer normal. Lalu pilih custom hair brush untuk membuat rambut tambahan. Pilih warna yang sesuai. Buka layer baru untuk membuat rambutnya.
Lalu atur posisinya dan ukurannya. Oke. Buat satu layer baru lagi untuk membuat rambut dengan model yang berbeda. Putar dan posisikan, pilih posisi yang paling sesuai. Lalu hapus dan buang yang tidak perlu atau kelebihannya. Buat layer baru lagi dan buat satu rambut lagi dengan model yang berbeda. Flip dan atur posisinya sesuai yang diinginkan. Hapus kelebihannya juga. Buat layer baru lagi dan buat rambut lagi. Posisikan lagi di tempat yang diinginkan. Pindah posisi layernya di bawah layer model, kemudian hapus juga kelebihannya. Lantas duplikat layernya untuk menjadikan rambut lebih tebal. Lalu buat satu layer baru lagi, buat rambut lagi dengan bentuk yang berbeda. Atur posisinya seperti yang diinginkan. Hapus kelebihannya. Duplikat layernya juga. Atur ulang rambut yang di bawahnya. Dan hapus kelebihannya. Duplikat layer lagi agar terlihat lebih tebal. Duplikat layer juga dan atur posisi rambut yang diduplikat tadi. Hapus kelebihannya. Buat layer baru lagi dan buat rambut lagi. Atur posisinya. Ubah posisi rambut yang tadi. Ubah bentuknya dengan menggunakan warp tool. Hapus kelebihannya. Duplikat layer, atur lagi posisinya ke posisi yang lain. Duplikat lagi. Buat rambut baru lagi dan atur posisinya. Hapus kelebihannya. Duplikat rambut lagi dan atur ke posisi yang lain.
Oke, sekarang merger semua rambut menjadi satu, rambut yang hanya di layer atas saja. Lalu merger juga rambut yang di layer bawah model. Zoom in untuk melihat hasilnya. Hapus kelebihannya biar lebih rapi. Masking sedikit bagian rambut modelnya yang terlihat mengganggu. Kurangi kelepatan rambutnya dengan menggunakan masking. Dan perbaiki dengan menggunakan stem tool. Kemudian pilih layer rambut yang di atas tadi, lalu buka Nick Color Effect dan terapkan tonal kontras untuk lebih memperjelas detailnya. Kemudian buang layer yang di bawahnya yang sudah tidak terpakai, dan buat layer baru lagi, lalu stem bagian rambut yang detailnya masih kelihatan ini kopikan ke dalam rambut yang detailnya sudah mulai hilang. Lalu pilih masking dari layer model dan rapikan lagi sisa rambut yang masih kasar dengan menggunakan brush warna hitam. Pilih layer rambut lagi dan hapus bagian-bagian yang berlebih. Stem lagi bagian detail rambut yang diperlukan. Oke, sembunyikan backgroundnya, lalu sembunyikan juga layer shadownya. Lantas copy semua layer ke dalam satu layer baru atau Shift Ctrl Alt E. Setelah itu tampilkan lagi layer shadownya. Kemudian kembalikan lagi layer background. Sekarang kembali ke layer model dan buka Liquify. Atur bentuk rambutnya menggunakan Liquify. Hapus kelebihannya. Oke, sembunyikan layer yang di bawahnya. Lalu sekarang buka foto pancing, dan ini hasilnya yang sudah dipotong. Masukkan pancing ke dalam layer utama ini, resize dan putar ke arah sejajar. Kemudian transform menggunakan warp tool atau menggunakan transformasi warp. Bengkokkan sedemikian rupa.
Oke, sekarang pasangkan di pancing yang terpotong, sesuaikan tempatnya. Hapus dulu bagian yang tidak diperlukan. Kemudian pasangkan lagi. Buat layer level dan clipping mask ke layer pancing, lalu atur levelnya. Kemudian pilih layer yang di bawahnya dan buat layer kosong baru. Kemudian buat tali senarnya dengan menggunakan brush dengan ukuran yang sangat kecil. Untuk membuat garis lurusnya, klik sambil menekan Shift. Oke, buka layer selective color baru untuk membuat warna gaunnya lebih menjadi pink. Lantas sembunyikan dengan masking dan unmask dengan brush bagian yang perlu ditampilkan, yaitu di bagian gaunnya. Kita buka maskingnya, kemudian ratakan bagian yang berwarna putih ini. Warna putih ini adalah yang mewakili seleksi dari gaunnya. Lalu buat layer baru dan gunakan brush untuk merapikan bagian gaun yang warnanya masih terlihat belang. Ubah dulu modenya ke color untuk mewarnai. Oke. Buat layer level di atas layer model, lalu atur levelnya. Kemudian kontrol klik layer model untuk memunculkan seleksinya. Kemudian buat layer baru dengan mode soft light dan buat highlight di bagian kulitnya. Untuk lebih menciptakan dimensi, ubah modenya ke overlay agar kontrasnya lebih keras. Seleksi ini berfungsi agar brushnya tidak keluar dari area di luar seleksi. Sekarang buat shadow dengan brush warna hitam di bagian kulit maupun di gaunnya. Oke, pilih layer color
Kemudian warnai rambutnya yang masih hitam menjadi sedikit lebih kemerahan. Sekarang buka layer atau buka file burung yang sudah dipotong dan drag ke layer utama. Oke, seleksi bagian burung untuk dipindahkan posisinya sesuai yang diinginkan. Hapus yang tidak diinginkan. Atur lagi atau select menggunakan lasso, kemudian posisikan di posisi yang baru. Geser semua burungnya ke posisi yang diinginkan, kemudian tambahkan layer level dan atur levelnya untuk menyesuaikan antara burung dengan background. Kemudian tambahkan layer color balance juga untuk mengatur warnanya biar sesuai. Buat layer baru dengan mode normal. Ini untuk menciptakan flare dari cahaya matahari yang terang dengan menggunakan brush warna yang kekuningan. Lalu kurangi opacity-nya. Oke, editing selesai. Oke, terima kasih sudah nonton video-video saya. Dan kalau kalian suka, langsung saja kalian bisa klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komen. Dan kalian juga bisa membagikan video-video ini ke rekan-rekan kalian yang mungkin juga membutuhkan. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Serta kalian bisa klik bel notifikasi agar kalian selalu dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam fotografi.